Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 9 April 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiri. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa kami telah menyiapkan sejumlah informasi seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, aturan baru perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 bagi semua pelaku perjalanan orang yang berlaku efektif sejak 2 April 2022 berdampak pada pergerakan penumpang dan pesawat. Sebelum aturan baru keluar, pergerakan penumpang bisa mencapai 17.000 orang setiap hari dan saat ini berkisar 12.000-an orang. Aturan ini untuk semua pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Bagi penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu, wajib menunjukkan surat tes kesehatan COVID-19 PCR dan tes antigen walau sudah vaksinasi dosis pertama dan kedua. Ketentuan ini sesuai surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 16 tahun 2022 bagi pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara yang efektif diberlakukan pada Sabtu 2 April 2022. Dalam surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 11 tahun 2022, sebelumnya penumpang vaksin dosis 1 dan pelaku perjalanan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid boleh memilih tes PCR atau antigen sebagai syarat penerbangan. Namun pada peraturan terbaru, mereka hanya satu pilihan yakni tes PCR. Peraturan sebelumnya, penumpang vaksinasi dosis kedua tidak perlu menunjukkan PCR atau antigen jika hendak terbang tujuan domestik. Namun ketentuan itu tidak berlaku lagi. Bagi penumpang yang sudah vaksinasi dosis ketiga booster, tidak wajib menunjukkan hasil negatif PCR atau rapid test antigen. Aturan yang selalu berubah-ubah ini sangat berpengaruh terhadap minat penumpang yang akan melakukan perjalanan. Sejak diberlakukannya surat edaran terbaru ini, terjadi penurunan penumpang dari 17.000 menjadi 12.000 orang. Asisten Manager of Branch Novita Maria Sari menyebutkan, apapun yang menjadi keputusan pemerintah terkait aturan perjalanan, PT Angkasa Pura II siap menjalankan sesuai regulasi yang ada. Nah, memang untuk aturan perjalanan yang terbaru ini sesuai dengan SC Satgas nomor 16 dan juga SC Menteri Perhubungan nomor 36 bagi pelaku perjalanan transportasi udara yang sudah melakukan vaksinasi dosis 3 ataupun booster itu tidak diwajibkan lagi untuk tes COVID-19. Namun bagi calon penumpang yang masih vaksin dosis 2 itu wajib tes antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam ataupun PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang masih vaksin dosis 1 itu wajib PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar swalayan di Kota Medan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Ditemukannya barang dagangan yang tidak layak dijual, BB POM Medan menindak tegas dengan mengeluarkan surat peringatan terhadap pasar swalayan yang lalai. Inspeksi mendadak terhadap obat, makanan, dan minuman oleh BB POM Medan dilakukan pada salah satu pasar swalayan di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Selain memeriksa kadaluarsa makanan dan minuman, petugas juga memantau alat mesin temperatur suhu pendingin apakah memenuhi standar yang dianjurkan. Gudang tempat penyimpanan dagangan swalayan juga turut ditinjau petugas untuk melihat kondisi kelayakannya. Dari pengawasan BB POM ditemukan beberapa barang dagangan swalayan tidak memenuhi kelayakan dijual sehingga petugas mengambil penindakan tegas dengan mengeluarkan surat peringatan. Kepala BB POM Medan Martin Suhendri mengatakan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen bersama tim yang dibentuk meningkatkan pengawasan ke beberapa tempat pusat perbelanjaan saat bulan Ramadan dan jelang Lebaran Idul Fitri. Teguran produk makanan dan minuman yang ditemukan petugas tidak layak dijual diharapkan memberi efek jera bagi manajemen swalayan untuk memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Nah, ini kami menemukan tadi beberapa makanan yang rusak. Kami sudah mengingatkan, ini mereka akan dapat surat peringatan dari surat cinta, istilah saya, akan mendapatkan surat peringatan
jika ada yang ditemukan begini lagi, kita akan meningkatkan dengan sanksi hukum yang lebih tegas. Jadi sekarang kita pembinaan dulu, kita persuasif, supaya teman-teman saya dari supermarket es ini lebih berhati-hati lagi. Tidak ditemukan, ini kalau bocor, kita tahu bakteri sangat gampang tumbuh kalau dia bocor. Sehingga produk makanan ini tidak bisa kita jamin lagi. Nah, kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha supermarket dimanapun berada agar hati-hati dan tetap mencek produk-produknya. Jangan sampai ada yang penyok, ada yang bonyok dan expired date. Diharapkan masyarakat untuk cerdas dalam membeli kebutuhan makanan dan minuman serta tidak tergiur dengan harga barang dengan nilai yang murah. Ya, pemirsa, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) melakukan sidak ke salah satu supermarket di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan menemukan makanan kemasan rusak. Pada sidak itu, BB POM juga membongkar 1 buah parsel untuk memastikan barang-barang di dalam parsel tidak kadaluarsa. Guna memastikan makanan sampai ke konsumen agar aman, pihak BB POM Medan melakukan sidak ke beberapa pusat perbelanjaan di Sumut, diantaranya pada salah satu supermarket terbesar di Kecamatan Tanjung Morawa. Dalam sidak itu, BB POM menemukan kemasan makanan yang rusak. Selain itu juga ditemukan makanan dengan izin sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, produksi asal Palembang. Makanan kemasan ini berupa kerupuk dan nantinya akan diselidiki apakah benar dari Palembang dan dicari siapa orang yang memasukkan ke supermarket. Untuk keabsahan makanan, PIRT itu akan berkoordinasi dan ditindaklanjuti oleh tim BB POM Palembang. Kepala BB POM Medan, Martin Suhendri, mengatakan sidak ke supermarket ini dilakukan agar konsumen tidak membeli makanan yang sudah kadaluarsa dan dalam kemasan yang tidak baik. Sudah beberapa swalayan yang kita inikan, alhamdulillah mereka sangat patuh. Belum ada kita temukan yang mendekati expired. Dan saya sudah sampaikan tadi, paling cepat itu expirednya di bulan 7 atau 8. Kenapa? Lebaran itu kan di bulan Mei. Ya, di bulan Mei. Biasanya orang-orang yang menerima parcel itu tidak akan memakan di saat Lebaran itu. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan setelahnya. Nah, itulah sebabnya kalau di bulan Mei kita sarankan supaya tidak memasukkan yang expired date-nya di bulan Mei. Supaya jauh lebih menggaranti dan lebih aman konsumen kita yang akan memakan parcel tersebut. Menurut pihak supermarket, menyambut baik sidak yang dilakukan BB POM Medan karena telah mendapatkan pelajaran berharga bagaimana barang yang layak untuk dijual dan tidak hanya masa kadaluarsa saja. Setelah sidak ke supermarket ini, tim BB POM melakukan pengujian makanan yang dijajakan sepanjang jalan Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa. Kita beralih ke Tapanuli Utara, pemirsa. Dalam upaya penanggulangan angka gizi buruk bagi anak atau stunting, sejumlah terobosan terus dilakukan oleh Pemkab Tapanuli Utara. Dengan adanya pusat pemulihan gizi diharapkan dapat memberikan intervensi secara maksimal di daerah untuk dapat menurunkan angka prevalensi stunting dan menjadi rujukan bagi kabupaten lain. Menanggulangi masalah gizi buruk dengan melaksanakan tata laksana gizi buruk dan intervensi spesifik dalam penanggulangan stunting, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Taput meresmikan Pusat Pemulihan Gizi atau Therapeutic Feeding Center yang dipusatkan di Puskesmas Borong-Borong yang diresmikan oleh Bupati Taput Nixon Nababan. Terkait balita yang sehat dan cerdas adalah keinginan bagi setiap orang tua. Dengan demikian, pusat pemulihan gizi ini diharapkan dapat memberikan intervensi secara maksimal sehingga dapat menurunkan angka kematian balita akibat gizi buruk dan menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Tapanuli Utara. Pusat pemulihan gizi penata laksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Selain kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan gizi buruk, Bupati Taput Nixon Nababan menghimbau petugas kesehatan agar lebih meningkatkan kinerja dan kapasitasnya dalam mendeteksi dini status gizi balita terutama gizi buruk, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting melalui pemantauan pertumbuhan balita. Selain itu, petugas kesehatan harus mampu memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diharapkan semua pihak
mengambil bagian dan menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya penanggulangan stunting terutama orang tua. Pada peresmian ini, Bupati Taput juga melakukan peninjauan fasilitas pusat pemulihan gizi berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan anak gizi buruk dengan ruangan khusus serta dilengkapi fasilitas di mana orang tua anak ikut serta merawat anak secara intensif. Peresmian ini peresmian ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Siborong-Borong, serta Kepala UPT Puskesmas Siborong-Borong, Tiur Masinaga, termasuk seluruh Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Taput dan tenaga kesehatan yang kedepannya, menurut Kepala Dinas Kesehatan Taput, Alex Gultom, pihaknya akan terus melakukan peningkatan. Hal ini mengingat pusat pemulihan gizi yang berada di Puskesmas Siborong-Borong saat ini menjadi satu-satunya pusat rujukan dari semua kecamatan di Tapanuli Utara yang diharapkan akan menjadi pusat rujukan bagi kabupaten lain di Sumatera Utara. Harapan kami dengan dibentuknya TFC ataupun Therapeutic Feeding Center atau juga pusat pemulihan gizi ini, para warga ataupun balita kita yang menderita gizi buruk bisa kita tangani dan kita rawat di sini sehingga semakin sehat dan dia bisa lepas dari masalah gizi buruk ataupun gizi kurang dan stunting. Itu harapan kami dengan didirikannya pusat pemulihan gizi ini. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia PAAI terus mendorong kompetensi dan profesionalisme agen asuransi sehingga pesan penting tentang asuransi sebagai proteksi finansial masa datang dapat diketahui masyarakat. Sosialisasi ini untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami dan terhindar dari terjadinya kesalahpahaman yang merugikan asuransi dan masyarakat.
Duta PAAI dari Bandung, Dedi Karyanto, memaparkan bahwa PAAI yang didirikan pada tahun 2016 hadir sebagai wadah para agen agar lebih profesional dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah dengan menggelar berbagai program dalam mencerdaskan para agen asuransi seperti webinar dan kelas khusus dengan menghadirkan para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Sesuai tagline profesi untuk kepentingan nasabah, PAAI berharap para agen asuransi senantiasa menempatkan kepentingan nasabah di atas segala-galanya dan selalu merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Pentingnya asuransi dan besarnya manfaat yang diberikan, Dedi berharap semakin banyak agen yang bergabung dalam wadah PAAI sehingga secara bersama-sama berjuang dengan ritme yang senada dalam meningkatkan partisipasi dan sumbangsi industri asuransi dalam membangun perekonomian negara Indonesia. Sesuai data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAAJI, industri asuransi jiwa telah melindungi sebanyak 65,56 juta jiwa masyarakat Indonesia pada tahun 2021. Sementara total klaim dan manfaat yang dibayarkan industri asuransi jiwa sebesar 159,43 triliun rupiah, termasuk dalam hal klaim COVID-19 yang merupakan bukti nyata komitmen industri asuransi jiwa secara umum. Berdasarkan data yang diperoleh dari AAJI dalam periode 2016 sampai dengan Oktober 2021, industri asuransi jiwa telah membayarkan klaim dan manfaat terkait dengan produk unit link lebih dari 335 triliun rupiah untuk 4,9 juta polis. Hal ini menggambarkan bahwa begitu banyaknya pihak yang menerima manfaat dari kepemilikan produk unit link di industri asuransi jiwa. Besarnya pembayaran manfaat tersebut juga menunjukkan bahwa industri asuransi jiwa merupakan industri yang liquid sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu ragu untuk membeli produk asuransi. Sebagai seorang financial planner yang bersertifikat, Dedi menambahkan bahwa peran literasi dan kompetensi para agen sangatlah penting. PAAI berharap para agen asuransi senantiasa menempatkan kepentingan nasabah di atas segala-galanya. Hal ini penting sekali teman-teman, dan selalu merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial nasabah. Jadi bukan cuma sekedar sesuai kebutuhan, tapi juga disesuaikan dengan kondisi finansial dari nasabah. Menurut saya Indonesia ini termasuk negara yang sadar asuransinya jauh dibanding negara lain. Bayangkan di Jepang itu satu orang punya 4 polis. Dari kalau jumlah, saya nggak tahu ya jumlah di Jepang, misalnya katakanlah 100 juta nih jumlah penduduk Jepang, itu yang jumlah polisnya ada 400 juta. Ya, bahkan di negara tetangga kita itu pun Malaysia sudah jauh lebih tinggi. Kita ini tertinggal jauh. Oleh sebab itu jumlah klaim atau jumlah polisi kita ini masih jauh. Ini sekarang menurut saya sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, dulu tuh nggak lebih dari 5%. Bahkan ya untuk pangsa pasar kita tuh masih luas. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan deklarasi damai calon kepala desa gelombang pertama se-Kabupaten Deli Serdang di lapangan alun-alun Pemkab di Lubuk Pakam. Deklarasi damai ini diikuti 1.008 calon kepala desa dan calon kepala desa gelombang pertama ini dari 304 desa pada 22 kecamatan. Sebelum memasuki tahap kepemilihan kepala desa, terlebih dahulu dilaksanakan deklarasi damai dari seluruh calon kepala desa. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati HMA Yusuf Siregar menyatakan deklarasi ini bertujuan mewujudkan komitmen bersama dalam mensukseskan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada 18 April 2022 mendatang. Pemerintah mengimbau kepada seluruh panitia agar bekerja secara profesional agar pilkades ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Demikian juga kepada para calon kepala desa agar dapat bersaing secara sehat dengan menepuk jiwa sportivitas sehingga terwujud pilkades yang damai, jujur, bebas, adil, rahasia, dan rukun dalam kebinekaan. Kegiatan deklarasi damai ini merupakan bentuk komitmen bersama calon kepala desa se-Kabupaten Deli Serdang yang ikrar deklarasi damai diucapkan dan ditandatangani oleh para calon kepala desa secara bersama-sama dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati dan Forkopimda Kabupaten Deli Serdang. Hal ini untuk menjaga persatuan, kesatuan, ketertiban, kekeluargaan yang dapat
mengendalikan simpatisan dalam pelaksanaan Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2022 di Kabupaten Deli Serdang. Pada hari ini, Kabupaten Deli Serdang melaksanakan deklarasi kepala desa yang akan melaksanakan pemilihan insya Allah tanggal 18 April tahun 2022. Jadi pada hari ini seluruhnya dari 304 kepala desa, calon kepala desa mengikuti deklarasi damai. Harapan kita agar deklarasi damai ini diharapkan ketika nantinya pelaksanaan pemilihan kepala desa diharapkan semuanya adalah berjalan dengan aman, jujur, lancar, dan tidak ada gesekan-gesekan apapun. Karena kepala desa adalah calon pemimpin yang nantinya memimpin di desanya masing-masing. Sehingga desanya baik, kecamatan baik, otomatis kabupatennya juga baik. Salah seorang calon kepala desa, Didik Satriawan, menyatakan tahapan deklarasi damai ini sangat perlu dilakukan, mengingat pelaksanaan tahap kampanye dan pemilihan tinggal menghitung hari. Ia beserta kawan-kawan calon kepala desa se-Kabupaten Deli Serdang akan siap menang dan siap kalah serta menjaga ketertiban serta kondusivitas desa. Pilkada damai serentak yang dilaksanakan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 ini sangat-sangat akan membantu untuk meyakinkan para seluruh calon kepala desa agar melakukan pemilihan di desanya masing-masing dengan secara mengikuti peraturan, yaitu secara baik, secara jujur, secara adil, agar nantinya benar-benar kepala desa yang terpilih adalah kepala desa yang amanah, yang bisa memimpin ke depannya untuk membantu pembangunan Deli Serdang lebih baik. Pemirsa, SMA Negeri 14 Medan pada ujian sekolah kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022 membuat soal ujian berbentuk pilihan ganda. Di sekolah ini pembuatan materi ujian sekolah oleh guru mata pelajaran masing-masing melalui musyawarah guru mata pelajaran. SMA Negeri 14 Medan saat ini telah siap menghadapi ujian sekolah untuk siswa kelas 12 yang akan dilaksanakan mulai 18 hingga 25 April 2022 mendatang. Berdasarkan peraturan pelaksanaan ujian sekolah, maka di sekolah ini dibentuk prosedur operasional standar POS. POS ini akan menjadi acuan untuk pembuatan soal jadwal termasuk pengoreksian jawaban soal ujian sekolah. Walau pembuatan ujian sekolah diserahkan kepada sekolah ini, akan tetapi materi ujian sekolah adalah standar nasional dan memenuhi unsur soal HOTS. Kepala SMA Negeri 14 Medan, Eva Fitra, menyatakan sesuai prosedur operasional standar, maka di sekolah ini mata pelajaran yang diujikan berjumlah 14 mata pelajaran. Semua mata pelajaran bentuk soalnya pilihan berganda, baik untuk jurusan IPA maupun jurusan IPS. Ujian sekolah yang akan berlangsung selama 7 hari akan mengujikan 2 mata pelajaran setiap hari dengan durasi menjawab soal selama 2 jam. Setiap pergantian ujian sekolah diberlakukan jam istirahat selama 30 menit. Di SMA Negeri 14 Medan, jumlah siswa yang akan mengikuti ujian sekolah 272 siswa atau 8 rombongan belajar terdiri atas jurusan IPA sebanyak 173 siswa dan jurusan IPS 99 siswa. Dengan demikian, pelaksanaan ujian sekolah di SMA Negeri 14 Medan yang berada di Jalan Pelajar Timur Ujung Medan Denai ini dilaksanakan pada 16 ruangan dengan kapasitas 50% setiap ruangan sesuai peraturan prokes COVID-19. Eva Fitra mengatakan, jika ada di antara siswa yang berhalangan ujian sekolah, maka akan dilaksanakan ujian susulan usai ujian sekolah utama. Pihak sekolah ini dalam menyukseskan pelaksanaan ujian, sekolah telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya sosialisasi ujian sekolah kepada orang tua siswa, bimbingan belajar, dan pengetahuan akademik menghadapi SBMPTN. Kami sudah melaksanakan sosialisasi terhadap orang tua siswa, bagaimana mereka itu mengkondisikan siswanya atau anaknya untuk bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadapi ujian, menjaga kesehatannya. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan bimbingan belajar.
Ini untuk meningkatkan pengetahuan akademik siswa untuk menghadapi ujian sekolah, sekalian juga untuk menghadapi SBMPTN nantinya. Kemudian untuk siswa kami yang melaksanakan ujian ini, itu semua didukung oleh komite sekolah. Komite sekolah sangat mendukung pelaksanaan ujian sekolah yang kami laksanakan berbasis kertas. Mudah-mudahan dengan persiapan yang sudah kami lakukan ini, siswa kami itu bisa melaksanakan dan menjalani ujian dengan sebaik-baiknya. Di SMA Negeri 14 Medan, dari pantauan hari ini pelaksanaan proses pembelajaran secara luring dengan kehadiran siswa 50% setiap hari secara bergantian sesuai dengan prokes COVID-19. Untuk tahun pelajaran 2021-2022, sebelum ujian sekolah dilaksanakan, para siswa yang ikut seleksi jalur senam PTN atau undangan masuk ke perguruan tinggi negeri sudah diketahui kelulusannya. Berdasarkan data hingga pagi tadi, sebanyak 17 siswa yang dinyatakan lulus senam PTN diantaranya di USU, Unimed, dan IPB. Di tengah pandemi COVID-19, sekolah SMA di Sumatera Utara sudah mempersiapkan diri menghadapi ujian. Sekolah para siswa juga telah siap mengikutinya. Di antara siswa-siswi yang telah siap menghadapi ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 adalah siswa-siswi SMA Negeri 14 Medan. Di SMA Negeri 14 Medan, siswa yang akan mengikuti ujian sekolah pada tahun pelajaran 2021-2022 sebanyak 272 siswa. Seluruh siswa kelas 12 di sekolah ini telah siap mengikuti ujian sekolah, baik untuk jurusan IPA maupun jurusan IPS. Walau di tengah pandemi COVID-19, proses pembelajaran tidak sepenuhnya terrealisasi 100%, siswa terus berupaya secara maksimal belajar dengan baik. Pembelajaran di sekolah ini dilakukan secara luring dan daring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Khusus terhadap siswa kelas 12 di SMA Negeri 14 Medan, di mana pihak sekolah baik kepala sekolah maupun guru, termasuk tenaga kependidikan, selalu berupaya maksimal mempersiapkan seluruh kebutuhan siswa, terutama dalam berbagai hal tentang ujian sekolah yang akan dilaksanakan pada 18 hingga 25 April 2022 mendatang. Walau di sekolah ini telah ditetapkan ujian sekolah sesuai dengan prosedur operasional standar, dengan materi ujian sekolah dibuat guru mata pelajaran melalui musyawarah guru mata pelajaran, siswa tetap diberi latihan dan bimbingan agar siswa dapat menjawab soal-soal ujian sekolah dengan hasil nilai yang baik. Salah seorang siswa kelas 12 SMA Negeri 14 Medan, Rahel Jessica, menyatakan telah siap untuk mengikuti ujian sekolah pada bulan April 2022 ini. Ia menyatakan walau saat ini ujian sekolah materinya berdasarkan musyawarah guru mata pelajaran, MGMP di sekolah, ia tetap giat belajar sehingga diharapkan dapat memperoleh nilai sempurna pada ujian sekolah ini. Sebanyak 14 mata pelajaran yang akan diujikan dengan bentuk soal pilihan berganda. Ia menyatakan perlu kehati-hatian dalam menjawab soal karena bisa saja di antara jawaban soal semuanya benar, tetapi harus memilih yang paling tepat di antara yang benar. Kalau dari saya dan juga teman-teman siswa-siswa SMA Negeri 14 Medan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk mengikuti ujian sekolah, dan juga sekolah sudah memberikan fasilitas dengan bimbingan belajar, yaitu mengerjakan latihan-latihan soal, membahas-bahas materi secara gratis untuk persiapan ujian sekolah. Dan juga orang tua kami semua sudah mendukung kami untuk mengikuti ujian sekolahnya. Dan kami juga pasti yakin sih lulus untuk ujian sekolah nanti, 100%. Kalau mudah dipahami berarti menjadi kelebihan. Apa buktinya? Ambil Oktober. Ya pemirsa, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medan memberikan apresiasi kepada seluruh siswa yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur seleksi masuk nasional perguruan tinggi negeri. Pihak sekolah berharap agar seluruh siswa tetap menciptakan prestasi agar kuota sekolah dalam penerimaan mahasiswa lewat jalur SNMPTN semakin banyak. Sebanyak 55 orang siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Medan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medan Sabar mengatakan tahun ini jumlah siswa yang lulus lewat jalur senam PTN mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah siswa yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia karena siswa yang diterima pada tahun sebelumnya memiliki prestasi yang baik sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk menerima lebih banyak calon mahasiswa dari sekolah SMA Negeri 1 Medan.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medan Sabar mengaku seluruh siswa yang diterima lewat jalur SNMPTN adalah siswa yang memiliki prestasi di sekolah sejak kelas 1 karena yang menjadi penilaian untuk masuk lewat jalur SNMPTN adalah nilai rapot. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medan menjelaskan untuk menjadikan siswa memiliki prestasi berbagai kegiatan dilakukan di SMA Negeri 1 untuk menjadikan siswa memiliki ilmu untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, menurut Sabar, setiap tahunnya sebanyak 80% siswa SMA Negeri 1 masuk ke sejumlah perguruan tinggi negeri melalui berbagai seleksi. Yang pertama yaitu pembinaan yang jelas dari sekolah. Kami ada usaha, itu ada pelatihan-pelatihan ya. Karena anak-anak yang lulus ini memang anak yang pintar, yang sudah selama ini ada pelatihan di sekolah. Itu pelatihan olimpiade. Jadi seminggu itu pelatihannya 2 kali. Kemudian sebulan 8 kali selama 5 bulan. Kemudian itu terus dan gurunya selalu membimbing seterusnya. Jadi memang ini anak-anak ini pilihan. Yang kedua, memang anak ini memang sudah punya bakat, ya, ada bakat. Yang ketiga, ini kan seleksi SNMPTN itu ini ada kaitan dengan kakak kelasnya. Jadi kalau kakak kelasnya yang sudah lulus itu dengan nilai yang baik, bagus, itu sesuai dengan nilai raport yang sudah didapatkan, maka nilai raportnya tinggi. Kemudian setelah masuk memang sesuai dengan kemampuan, maka kedepannya itu kuota SMA Negeri 1 itu akan ditambah. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medan, Sudirman Sormin, berpesan kepada siswa agar menjaga nama baik sekolah sehingga adik-adik kelas yang saat ini menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Medan dapat mengikuti jejak senior yang berprestasi. Pemirsa, para siswa SMA Negeri 1 yang lulus masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN mengaku senang dan bangga karena sudah dicita-citakan sejak lama dan bisa membanggakan sekolah dan keluarga. Para siswa yang lolos masuk ke perguruan tinggi negeri mengaku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik dan berikut tanggapan para siswa yang lulus lewat jalur SNMPTN. Perasaan yang pertama ya senang, terus tanggapan saya tentang yang tadi itu kayak ini dari hasil kerja dari hasil saya dari semester kelas 10 dari semester 1 sampai 5 saya persiapkan belajar dengan sungguh-sungguh biar untuk dapat jalur di SNMPTN. Lulusnya di mana ya? Di UGM jurusan Politik dan Pemerintahan. Terima kasih kepada guru-guru ya yang sudah membimbing kami ya dalam selama pembelajaran sejak kelas 10 sampai sekarang sehingga kami bisa dapat jalur SNMPTN sampai lulus sampai sekarang. Setiap orang yang lulus pasti kan punya perasaan bahagia dan tentunya kami semua yang lulus nih merasa bersyukur pada Allah, kepada orang tua dan juga guru-guru kan yang udah mengajar kami biar kayak ngasih pendapat dari mereka bagus masuk ke sini atau ke sini gitu. Jadi semuanya bisa terarah dan alhamdulillah bisa lulus gitu. Seperti yang kita ketahui semua kalau SMA Negeri 1 Medan nih banyak lulusannya yang berada di PTN-PTN terbaik di Indonesia nih. Jadi saya sangat bersyukur berada di sini dan kepada guru-guru semua semansa terima kasih terhadap bimbingannya kepada kami selama ini karena tugas-tugas Bapak Ibu dan arahan dari Bapak Ibu kami bisa lulus gitu. Yang terutama saya sangat bersyukur, kemudian bahagia, bangga dan juga banyak berterima kasih lah. Rasa banyak bersyukurnya kepada sekolah, kepada orang tua, teman-teman yang mendukung juga, dan keluarga dimanapun yang mereka berada yang mendukung saya. Kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga staf kerja semuanya, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang sangat banyak atas bimbingannya, atas motivasinya juga, pengajarannya, dan arahan-arahannya sehingga kami dapat berhasil sampai seperti ini. Ya, pemirsa, berikut kami akan sampaikan informasi serba-serbi Ramadan. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, Auditorat Militer Tinggi Otmilti dan Auditorat Militer Otmil 102 Medan membagikan takjil kepada para pengguna jalan raya di Jalan Diponegoro Medan kemarin sore. Pembagian takjil ini merupakan kepedulian dan rasa empati Otmil dan jajarannya kepada masyarakat. Pembagian ratusan bungkus takjil kepada pengguna jalan raya termasuk pengendara sepeda motor, ojek, dan masyarakat umum yang masih dalam perjalanan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Menurut Kautmil 102 Medan, Kolonel Laut Budi Winarno SHMH, aksi saling berbagi terhadap sesama ini merupakan ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah dan meningkatkan amal ibadah serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Kautmilti Marsekal Pertama Jamingun SHMH saat membagikan takjil mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu para pengguna jalan yang belum sempat berbuka puasa di rumah dan sedang dalam perjalanan mendapatkan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pengguna jalan raya. Antara happy social community dengan kantor Auditorat Militer Tinggi 1 dan Auditorat Militer 102 Medan untuk membagikan takjil kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya masyarakat Muslim yang menunaikan puasa yang melintas di Jalan Diponegoro. Ini baru kegiatan pertama, semoga bisa berlanjut dan bantuan ini semoga bisa bermanfaat untuk para jalan yang lewat Diponegoro yang sedang menunaikan ibadah puasa. Ya semoga ini namanya yang menggunakan ini kebanyakan para pengemudi ojek sehingga mereka bermanfaat, mereka mungkin ya dengan biaya kenaikan harga itu bisa meringankan beban mereka. Pada pembagian takjil, pengurus Happy Social Community Hashim mengatakan pihaknya yang bekerja sama dengan Otmilti dan Otmil 102 Medan menyediakan ratusan bungkus takjil sebagai bentuk kepedulian dan rasa toleransi antar umat beragama. Terutama di masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencariannya. Ini adalah satu bentuk kegiatannya kolaborasi yang berbaik antara masyarakat dengan MLT 1 dan juga sebagai kepedulian kepada masyarakat dengan pandemi COVID-19 tentu situasi kondisi ekonomi belum begitu baik dengan kehadiran dari teman-teman kita dan dari sosial community bersama dengan Pak Yogi dan Pak Medan ya, tentu ini memberikan satu berkah ya, kepada masyarakat Medan yang akan berbuka puasa. Pemirsa, sejumlah pasar penjualan takjil menu berbuka puasa di Kota Gunung Sitoli sangat ramai dikunjungi warga. Kualitas dan harganya yang sangat terjangkau membuat warga masyarakat memilih belanja takjil daripada membuat sendiri di rumah. Beragam jenis takjil diantaranya kue, es, dan nasi goreng serta nasi ikan termasuk mie goreng adalah yang paling diminati para pembeli. Penjual takjil ini mulai pukul 3 sore setiap harinya sudah membuka dagangannya. Pembeli takjil tahun ini jumlahnya meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu karena masih ketatnya penerapan prokes COVID-19 serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sejumlah pembeli mengaku lebih memilih belanja takjil di luar daripada dibuat sendiri karena keterbatasan waktu, juga takjil olahan ini sangat diminati karena higienis dan terjangkau harganya. Harga takjil di Kota Gunung Sitoli saat ini mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Khusus jenis es diantaranya es buah dan menu dengan bahan pangan yang berasal dari umbi-umbian masih bertahan dengan harga standar. Ya biasanya ya kalau yang diminati masyarakat biasanya gorengan, seperti mie juga gitu kan. Kebanyakan pun sekarang ini seperti ibu rumah tangga ada yang sebagian nggak masak, beli masakan gitu. Ya kalau untuk berbuka biasa ya menu sekarang lebih bervarian bang, lebih banyak bervarian.
Terus dari sekarang digemari ya nggak kurang kayak es buah, es campur. Kita lihat juga kita harus melihat juga apakah makanannya layak untuk kita konsumsi, seperti kebersihannya kita juga harus perhatikan seperti itu. Kalau saya sih kalau membeli di luar kita bisa memilih banyak beraneka ragam. Sementara kalau kita buat sendiri sudah capek, tenaganya udah habis gitu. Faktor jam kerja juga ya. Kerja gitu. Bulan puasa identik dengan munculnya aneka panganan, baik kue atau buah-buahan yang jarang terlihat selain di bulan Ramadan. Di antara buah-buahan yang hanya kerap terlihat di bulan puasa adalah buah timun suri. Seperti halnya pedagang timun suri yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Binjai. Pada hari biasa tidak ada pedagang yang berjualan di tepi jalan. Namun pada bulan Ramadan, deretan penjual buah timun suri justru ramai terlihat. Buah timun suri atau bagi sebagian warga Binjai menyebutnya sebagai timun Aceh ini hanya dijual pedagang pada bulan Ramadan saja. Para penjual buah timun suri hanya menanam buah ini sebelum bulan Ramadan dan dipanen jelang masuknya bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, permintaan buah timun suri sangat tinggi atau sama dengan permintaan buah semangka dan melon. Warga memilih buah timun suri untuk berbuka puasa karena kandungan airnya yang banyak juga dipercaya dapat mengobati sariawan. Buah timun suri dimakan dengan campuran santan dan es. Salah seorang pedagang buah timun suri, Rini, mengatakan harga timun suri mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000 atau tergantung besarnya timun suri. Timun suri diperolehnya dari hasil tanamannya sendiri dan dari para petani di Kabupaten Langkat. Ia hanya menjual buah timun suri ini hanya pada bulan Ramadan saja. Sementara di luar bulan Ramadan ia berjualan baju keliling. Jualan timun ini waktu Ramadan aja. Untuk Ramadan aja. Berarti ini jualan musiman lah gitu ya? Iya, jualan musiman. Manfaatnya biasanya katanya ini bisa mencegah sariawan. Nah, begitu. Untuk lambung pun katanya bagus ini timun ini. Ini juga bisa jadi makanan seperti apa, Bu? Buat es lah dia. Jadi es? Es timun suri. Untuk sayur bisa juga, Bu? Untuk sayur enggak, dia khusus untuk es saja. Es ya. Ya, pemirsa, pohon kurma khas tanaman Timur Tengah kini tumbuh subur di lereng Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Saat bulan Ramadan menjadi tempat pilihan wisata dan ngabuburit bagi pengunjung. Pohon kurma khas Timur Tengah ini tumbuh subur di lereng Gunung Sinabung di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigan Derket, Kabupaten Karo. Di lahan seluas 1,8 hektar ini ditanami sebanyak 200 batang pohon kurma. Lokasi ini kini diminati pengunjung dan menjadi tempat pilihan ngabuburit menantikan waktu berbuka puasa. Dengan tiket masuk Rp30.000 setiap orang, pengunjung bisa lebih mengenal pohon dan buah kurma serta menikmati panorama Gunung Sinabung. Memanen kurma secara langsung dengan harga Rp200.000 setiap kilogram untuk kurma matang dan Rp250.000 untuk buah kurma yang masih muda. Pengunjung juga dapat menikmati berendam di kolam renang yang telah disediakan. Pemilik kebun kurma Bena Ukur Tarigan mengatakan awalnya tertarik melihat pohon kurma tumbuh subur di negeri Thailand. Mempelajari cara bercocok tanamnya dengan memperhatikan faktor iklim atau cuaca dan ketinggian serta pH tanah. Kemudian mengaplikasikannya di Kabupaten Karo sejak tahun 2005 dan berhasil berbuah dengan baik. Penjualan kurma ini tidak pernah sampai keluar daerah. Buah kurma muda disukai pembeli karena baik untuk kesehatan dan dipercaya menjadi salah satu program kehamilan. Saudara saya namanya Jani Ginting, dia kebetulan ke Inggris dan kami tidak jadi mengambil bibit di Thailand, tetapi ada anjuran dari Jani Ginting, Bang, kita ambil saja bibit dari Inggris, yaitu dari kultur jaringan, karena di sana sudah ada kepastinya mana jantan dan betina. Nah, jadi kami imporlah bibit ini dari Inggris dan saya tanam di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigan Derket, Kabupaten Karo ini.
Salah seorang pengunjung Tio Bukit menyatakan takjub melihat pohon kurma dapat tumbuh di kaki Gunung Sinabung. Wisata agro ini dapat menjadi edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara budidaya pohon kurma. Kalau untuk masyarakat sih, kalau bisa budidaya kurma ini lebih banyak lagi masyarakat tahu, juga lebih banyak lagi ada kebun-kebun kurma yang baru. Kalau untuk pemerintahnya sendiri, semoga didukung, semoga petani-petani kurma yang menanam kurma ini dapat dukungan gitu. Ini sih infrastruktur lah ya, jalannya rusak gitu, kurang bagus. Jadi memang sebetulnya nggak terlalu jauh, cuman karena jalannya rusak jadi lama kali gitu sampai sini. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Padang Sidimpuan melaksanakan vaksinasi massal Indonesia Sehat, Indonesia Hebat. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan setelah selesai sholat tarawih di Masjid Raya Al-Abror, Kota Padang Sidimpuan. Guna mendukung percepatan capaian vaksinasi di Kota Padang Sidimpuan, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Padang Sidimpuan melaksanakan vaksinasi massal setelah selesai sholat tarawih di Masjid Raya Al-Abror, Kota Padang Sidimpuan. Vaksinasi gencar dilakukan termasuk pada bulan Ramadan 1443 Hijriah guna untuk memberikan vaksinasi bagi masyarakat yang belum vaksinasi baik dosis pertama maupun dosis kedua serta dosis ketiga booster. Gerai vaksinasi malam hari lebih memudahkan masyarakat yang belum vaksin yang dilaksanakan setelah sholat tarawih dan dinilai lebih efisien sebab masyarakat langsung terlayani setelah beribadah. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk pencegahan penularan COVID-19 pada saat masyarakat berpergian mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022 dari luar daerah Kota Padang Sidimpuan. Nggak terasa apa-apa, biasa aja. Ini vaksin keberapa tadi? Vaksin ketiga.
1, 2, 3 tadi udah Bu ya? 1, 2, 3 udah. Untuk anaknya Bu vaksin keberapa tadi? Sama. Vaksin 3 Bu ya? Biasa. Orang ketiganya ini udah biasa. Vaksin keberapa tadi Pak? Vaksin ketiga. Vaksin ketiga Bu? Booster Bu ya? Perasaannya tadi ada gejala sakit? Macam digigit semut. Macam digigit semut aja Pak ya? Ini rencana ada mudik nggak Pak tahun ini Pak? Mudik emang sini kampung kita macam mana? Pemirsa, menanggapi informasi kelangkaan pupuk, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo bersama dengan Polres Tanah Karo dan Kejari Karo melakukan sidak dan pengecekan harga di gudang pupuk. Hal ini guna memastikan ketersediaan dan harga pupuk sesuai ketentuan, terutama pupuk subsidi untuk para petani. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo bersama Polres Tanah Karo dan Kejaksaan Negeri Karo melakukan pengecekan langsung ke gudang pupuk di Kabanjahe dan Brastagi guna memastikan ketersediaan dan harga pupuk subsidi maupun non subsidi. Pada pengecekan terungkap bahwa tidak sesuainya antara permintaan dan pengiriman. Kendala adalah akibat konflik yang terjadi di Rusia karena sebagian besar bahan pokok utama pupuk berasal dari Rusia, mengakibatkan harga pupuk non-subsidi mengalami kenaikan drastis di mana harga awal sekitar 200 ribuan setiap karung kini naik menjadi 600 ribuan setiap karung. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, Metesa Kapurba, mengatakan saat ini ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Karo masih cukup. Kepada kelompok tani agar segera menebus pupuk subsidi sesuai dengan data pada pihak kios dan distributor agar dapat digunakan dan sekaligus menghindari kecurangan. Namun kedepannya masih kekurangan untuk stok pupuk karena tidak sesuai permintaan atau kebutuhan sebanyak 40.000 sak. Saat ini pemerintah pusat hanya bisa menyediakan sekitar 17 ribuan sak. Di mana selama ini kan menyatakan bahwa pupuk ini khususnya subsidi ini kan langka. Oleh karena itu kami meninjau ke gudang baik ke pupuk PT TIM maupun juga Petro, dan ke dua gudang ini kami tinjau. Jadi ternyata sebenarnya sesuai dengan RD kakak kami ke pupuk sekarang ini dalam keadaan siap ada. Oleh karena itu diminta kepada distributor supaya mengambil atau menebus pupuk yang ada di gudang milik daripada produsen. Iya, memang baru tahu. Pemirsa, pemerintah Kota Sibolga meninjau kondisi jalan setapak di 7 tempat terpisah di kawasan pemukiman di atas laut di Kelurahan Sibolga Ilir. Menurut warga, kerusakan jalan setapak itu telah terjadi selama 10 tahun dan tidak pernah diperbaiki sebelumnya. Akibatnya terjadi abrasi dan terkena terjangan gelombang laut. Warga secara swadaya sempat melakukan penutupan lubang di jalan dengan menggunakan kayu dan papan. Bagi warga, kerusakan jalan ini sangat meresahkan. Pasalnya jalan itu merupakan akses keluar masuk warga untuk menjalankan aktivitas. Bahkan kerusakan jalan pernah membuat warga menjadi korban karena terjatuh. Ini sudah ada lah ini 10 tahun. Udah pernah nggak orang yang masuk biang Kak? Biang? Iya 10 tahun kan udah kami ajukan ini. Jadi masyarakat sangat membutuhkan perbaikan jalan. Iya, kalau ada pun nanti bongkar atau apa bagan kan dari sini jalan orang ini ke sana. Ini lingkungan berapa Kak? Lingkungan 4. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sibolga yang meninjau kondisi jalan menyatakan kondisi jalan ini diketahui setelah adanya informasi dari warga yang diterima Pemko Sibolga. Setelah melihat langsung kondisi jalan ini, maka Pemko Sibolga berjanji kepada warga sekitar akan secepatnya melakukan perbaikan demi kelancaran aktivitas warga setempat. Ada informasi bahwasanya yang di atas laut yang runtuh dibuat oleh mungkin abrasi dan gelombang laut sehingga runtuh. Kondisinya berketepatan pembangunan karena jalan yang sudah sekitar 20 tahun, ada juga yang baru sekitar 5 tahun. Tapi tadi kami kunjungan bersama dengan Kadis PU dan BPBD dan yang lain, kita lihat dulu yang mana betul-betul urgen jalan ini yang akan kita bisa bangun untuk sekarang dan untuk tahun depan. Karena kan nggak mungkin kita bangun semua. Artinya kita buat bertahap dia, mana yang betul-betul urgen, apalagi seperti tadi kata masyarakat, ini pun jalan yang sudah makan korban. Jadi kita harapan kita yang urgen kita perbaiki dalam bulan ini, kemudian kita nanti di pertengahan tahun dan
di tahun 2023. Tumbuhan kelor dikenal banyak kalangan digunakan untuk membantu meningkatkan produksi ASI dan untuk balita. Akan tetapi tanaman herbal ini juga sangat baik untuk menunjang kesehatan tubuh. Daun kelor atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan Moringa olivera dapat diolah menjadi ragam pangan untuk dikonsumsi. Selain tidak sulit didapatkan di lingkungan sekitar, daun kelor dapat diolah diantaranya menjadi roti. Daun kelor juga kaya manfaat dan sebagai sumber gizi untuk tubuh. Seperti halnya dengan roti, daun kelor yang dibuat oleh salah seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Siborong-Borong untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi pada anak. Daun kelor dikombinasikan menjadi ragam adonan kue yang layak dikonsumsi. Selain itu, daun kelor kaya dengan kandungan zat gizi yang baik khususnya bagi ibu hamil dan anak yang sedang dalam masa pertumbuhan untuk pemenuhan asupan gizi bagi orang dewasa. Selain itu juga terdapat tanaman yang banyak tumbuh pada berbagai tempat di Indonesia dapat optimal dimanfaatkan masyarakat langsung untuk penanggulangan stunting pada balita, seperti halnya ragam pakan yang dapat dibuat seperti kue basah, kelor, dan roti kering berbahan campuran. Daun kelor yang sudah terlebih dahulu dihaluskan hingga menjadi tepung. Selain itu dengan ragam kreasi dan bentuk untuk membuat kue atau cemilan dapat menjadi menu tambahan untuk dikonsumsi seperti pada saat berbuka puasa. Sementara itu dari hasil penelitian sejumlah ahli gizi bahwa sekitar 2 gram daun kelor terdapat setidaknya 14 kalori dan nutrisi berupa karbohidrat, protein, zat besi, kalsium, dan asam folat serta vitamin lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis kearifan lokal dengan ragam kreasi ini akan menjadi salah satu konsep dan model pangan beragam bergizi seimbang dan aman untuk masyarakat dan terjangkau. Bupati Taput Nixon Ababan menyatakan dengan diajikannya sejumlah menu yakni roti kelor kepada masyarakat seperti yang disajikan di Pusat Pemulihan Gizi sangat diapresiasi dan mendorong instansi terkait dan berbagai pihak untuk mengembangkan dalam meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus untuk menekan kasus stunting dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam sekitar seperti halnya tanaman daun kelor ini. Tampang Utara, inovasinya ini ada disebut daun kelor. Ini akan kita daftarkan juga di e-katalog dan juga kita akan berbanyak terus ini untuk kita berikan kepada masyarakat kita untuk mencegah stunting, gizi buruk. Ya, di Sarang-Arang di Dinas Pertanian kemarin. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sibiri. Dan saya Ayu Alvinia Korik. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.